semuanya, kita bertemu lagi dalam Contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini dari Kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum bumi meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000. Dari suku Asya 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, dari suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, terima kasih. Kedudukan pasal ini tentu harus kita pahami sebelum peristiwa di pasal 6 ayat 13-14 ya. Dikatakan di pasal 6 ayat 13-14 itu, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menguburkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusuplah langit dan bumi. Maka menyusuplah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempat. Jadi ini peristiwa sebelum meterai ke-6 terjadi, dan apa yang kita temukan di pasal ini ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini berkenaan dengan tindakan malaikat untuk memeteraikan 144.000 dari suku Israel sebagai hamba-hamba Allah ya. Dikatakan di ayat yang ke-2, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit yang membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi ini ada tindakan seorang malaikat yang hadir untuk
dikatakan untuk memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Siapakah yang dimaksud di sini dengan mereka? Kita akan lihat di ayat berikutnya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dan ini ada penyebutan secara jelas di sana dari Yehuda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Sebulon, Yusuf, dan Benyamin. Ada masing-masing 12.000 yang dimeteraikan sebagai hamba-hamba Allah. Para penafsir mengatakan bahwa ini bahwa pada akhirnya dari rencana penyelamatan Allah atas bumi itu yang selamat hanya orang Israel 144.000. Kira kalau tafsiran itu terlalu jauh dari teks ini, karena yang jelas dikatakan di sini bahwa yang dimeteraikan adalah dimeteraikan sebagai hamba-hamba Allah ya. Jadi kalau kita perhatikan nubuatan-nubuatan pada Deuteronomi Yesaya itu, Yesaya bagian kedua, di sana dikatakan Israel itu memang diciptakan untuk menjadi hamba Allah dan melayani Dia. Dan tentu dalam konteks perjanjian baru, mereka yang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lihat di sini secara merata 12 suku itu menjadi hamba-hamba Allah. Dan penyebutan angka kuantitatif ini menjadi persoalan apakah memang hanya itu atau lebih. Tapi poin pentingnya adalah bahwa ini semua suku itu ada 12.000. Artinya bahwa bukan hanya Lewi saja yang melayani di hadapan Tuhan, tetapi dari semua suku memang diciptakan untuk melayani Allah dan diselamatkan untuk menjadi hamba-hamba Allah. Nah, dari 12 suku ini sebenarnya ada satu suku yang tidak terdaftar di sana, yaitu suku Dan. Ya, karena di Yusuf dapat dua suku itu ada Manasye ya, pada ayat yang ke-6. Dan suku Manasye 12.000, kemudian ayat 8 itu Yusuf 12.000. Dan tidak ada. Apa artinya di sini? Karena Dan itu memang sudah berbalik ya, dia menyembah berhala. Ini ketika terjadi terbelahnya Israel menjadi bagian utara dan selatan, suku-suku di bagian utara itu ya, menyangkal Allah Israel, dan bukan hanya sekedar menyangkal atau tidak menyembah, tapi juga mengorientasikan ibadah mereka kepada bangsa-bangsa kafir, sehingga kemudian Tuhan merumuskan mereka atau serahkan mereka kepada bangsa ya, seperti Asyur yang menyerang dan mencaplok wilayah utara itu. Dan daftar ini dengan tegas tidak menunjukkan suku Dan. Apa artinya? Bahwa ya siapa saja dari 12 suku itu yang datang menyembah, mau menaruh iman percaya pada Yesus Kristus akan diselamatkan. Dan di antara mereka itu secara merata diambil 12.000 ini untuk menjadi hamba-hamba pilihannya itu di hadapan Allah. Sehingga jelas sekali bahwa yang dimeteraikan dari hamba Allah mereka yang menaruh iman percaya kepada Yesus Tuhan, bukan yang diselamatkan, tapi yang sudah diselamatkan dan dipilih sebagai hamba-hamba Allah itu secara representatif ada 144.000 untuk menjadi hamba-hamba milik kepunyaan Dia secara istimewa. Sebagaimana Israel dibedakan dengan yang lain karena dipilih untuk melayani Dia. Nah, berikutnya dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17 kita menemukan di sini Alkitab mengatakan bahwa kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Nah, jadi ada begitu banyak orang yang dikatakan berasal dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Ini berarti ya siapa saja yang menaruh iman percaya, bukan orang Yahudi saja, tapi siapa saja suku, bangsa, bahasa yang menaruh iman percaya kepada nama anak domba Allah itu, mereka diselamatkan. Dan dikatakan mereka berdiri di depan takhta dan di depan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah, inilah orang-orang yang menaruh iman percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari segala bangsa, ya termasuk kita yang menaruh iman percaya kepada Dia. Suatu waktu kelak akan berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai baju putih, berbicara tentang keselamatan, kekudusan, kesucian hidup, dan memegang daun-daun palem di tangan mereka sebagai tanda sukacita untuk bersorak-sorak, menyanjung, membesarkan Dia. Seperti dalam Injil kita melihat bagaimana orang-orang menyambut Yesus bersorak-sorak ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem menunggang keledai muda itu. Nah, apa yang dikerjakan
oleh orang-orang yang sudah diselamatkan ini, ayat 10 dikatakan dengan suara nyaring mereka berseru. Ya, jadi ada pekik suara nyaring sanjungan kepada Tuhan Allah dan kepada Dia anak domba itu Yesus Kristus. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Kemudian ada percakapan antara malaikat dengan Yohanes ini, dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di depan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata. Jadi orang-orang diselamatkan itu bersorak seperti itu. Demikian juga makhluk-makhluk surgawi itu, para malaikat dan tua-tua dan keempat makhluk itu juga tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Dia sambil berkata amin, ya, mengaminkan apa yang diserukan oleh orang banyak itu, dan dikatakan puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Jadi ini satu hal yang sangat penting kita renungkan di sini, bahwa ketika ini terjadi maka sesungguhnya yang ada itu dan yang dikerjakan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan, demikian juga semua makhluk surga itu akan bersama-sama ya memuji, menyanjung, memuliakan, memasyurkan namanya. Ya, orang mengatakan misi akan berakhir dan yang tersisa hanya doksologi saja. Ada pujian penyembahan kepada Allah dan anak domba itu karena Dia yang layak dipuji. Kalau kita perhatikan misalnya Kolose pasal yang ke-1 itu ya, ayat yang ke-15-16 itu menarik. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala ciptakan, karena di dalam Dialah, dalam Kristuslah, yang adalah ya prototokos itu ya, pangkal mula segalanya itu. Dikatakan dalam Dialah segala telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Yesus Kristus Tuhan itu adalah pangkal dari segalanya. Dialah yang bekerja, ambil bagian dalam penciptaan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, entah yang ada di bumi maupun yang di surga sana. Dan Dialah menjadi tujuan akhir dari segala yang diciptakan itu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, apakah bukti bahwa itu untuk Dia? Dari ayat tadi kita melihat bahwa inspirasi penciptaan itu yang dirasakan, dialami, dan kemudian menjadi kenyataan dalam hidup orang-orang percaya yang memuji, menyembah, dan menaruh iman percaya padanya, itu dikembalikan kepada Dia melalui worship itu, melalui pujian penyembahan, sebuah doksologi yang agung oleh seluruh yang diselamatkan dan juga seluruh penghuni surga. Jadi ada sebuah penyembahan yang begitu luar biasa agung dan mulia karena memang Dialah menjadi tujuan segala peristiwa penciptaan penyelamatan itu. Dia mengerjakan dan Dia menjadi akhir dari segalanya itu. Dia menjadi tujuan akhir dari semuanya itu. Dan ayat yang berikutnya dikatakan, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu Ia berkata kepadaku, jadi tua-tua itu berkata kepada Yohanes itu, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, jelas bahwa sekumpulan besarnya orang-orang menaruh iman percaya pada Yesus yang sudah memelihara imannya, ya, yang mempertahankan atau menjaga iman percaya sampai pada akhirnya, dan itu terjadi karena sudah menaruh iman percaya, mencuci ya, jubah dalam darah anak domba, dan yang menang atas segala tantangan dan kesulitan atau menang atas tujuan iman itu. Dan ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Jadi kalau kita kaitkan dengan bagian pertama tadi ayat 1 sampai ayat 8, kalau ada 144.000 itu dipahami sebagai orang diselamatkan tentu jauh ya. Tapi 144.000 adalah representasi dari Israel yang dimeteraikan secara khusus untuk melayani Dia secara istimewa, hamba-hamba itu. Tapi juga orang-orang banyak ini juga akhirnya ya melayani
di hadapan takhta Allah. Diselamatkan untuk melayani Dia. Dikatakan akan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi pelayanan ini akan ada dalam tudungan berkat, tudungan sukacita, tudungan rasa aman, tentram, karena kemah Allah itu dibentangkan, ya, ada dalam wibawa dan otoritas Allah itu. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, matahari atau panas tidak akan menimpa mereka, sebab anak domba di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Jadi diselamatkan untuk memuji, menyembah, mengagungkan dan melayani Dia dan menikmati fellowship dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan di dalam kekekalan itu. Jadi apa yang dikatakan sebagai di ayat yang ke-9, memegang daun-daun palem di tangan mereka, itu wujud praktisnya, ya, melayani, memuji, menyembah Dia, bersorak, membesarkan namanya, dan akan menikmati segala yang baik karena tidak ada lagi penderitaan di sana. Bahkan akan menikmati tuntunan dari anak domba sebagai gembala yang baik itu untuk menikmati air kehidupan dan segala yang baik dalam kerajaan surga itu. Jadi saya terkasih, jadi perikop ini menolong kita untuk melihat dengan jelas bagaimana karya keselamatan oleh Allah dalam Kristus itu membawa orang-orang percaya pada akhirnya untuk memuji, menyembah Dia dan melayani Dia dan menikmati segala yang baik di dalam kekekalan itu. Dari pasal 7 ini, apa yang bisa kita tarik sebagai amanat teks, bahwa iman pada anak domba Allah mendatangkan keselamatan dan hidup dalam sukacita kekal di dalam surga untuk menyembah, mengagungkan dan melayani Dia serta menikmati sukacita bersama Dia di dalam kekekalan. Aplikasinya, sudahkah hidup saudara dan saya itu dibaharui di dalam darah anak domba itu Yesus Kristus? Kalau belum, saatnya untuk membuka hati dan menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan siapkah kita yang sudah diselamatkan untuk menyambut kedatangan yang kedua kali? Tentu selagi masih ada kesempatan, kita dipanggil untuk melayani Dia dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada seluruh bangsa, bahasa, suku bangsa, agar banyak orang diselamatkan dan suatu kali kelak akan bersama-sama berdiri di depan takhta Allah itu untuk menyanjung, mengagungkan, membesarkan, memuliakan namanya, melayani Dia dan menikmati sukacita kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita sambut firman Tuhan ini dengan satu lagu, Yesus Tuhan dan Allah kami. Biarlah kita semua juga menyembah Dia dan katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah
biarlah kita terus mengucap syukur kalau kita semua boleh membaca kitab Wahyu dan dibukakan rahasia masa depan. Kita terus mengucap syukur kalau ada di dalam Yesus Kristus dan sudah menerima keselamatan. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Kalau kami semuanya sudah ada di dalam Yesus Kristus dan kami sudah diberikan pencerahan, pembukaan tentang kitab Wahyu masa depan bagi orang-orang yang percaya pada Yesus. Kami boleh mengetahui kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih.